Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Aulia Putri, HTN 5A, jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Siasat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu konstitusi, ininya Konstitusi Aljazair untuk memenuhi ujian mata kuliah perbandingan hukum tata negara di dunia Islam yang dibina oleh Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Baik, saya akan menjelaskan Konstitusi Aljazair. Konstitusi Aljazair. Dalam pembahasan ini, salah satu bentuk negara dari Aljazair adalah Republik Demokratik dan Rakyat yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan utama. Bentuk republik ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintahan dipegang oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam pasal 1 konstitusi ditegaskan bahwa Aljazair adalah negara yang demokratis yang berlandaskan pada supremasi hukum, yang mengacu pada konsep di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak ada individu atau lembaga yang kebal terhadap hukum. Konsep kedaulatan rakyat di Aljazair ini dijalankan melalui sistem demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta anggota Majelis Rakyat Nasional sebagai lembaga legislatifnya. Dalam pembahasan Konstitusi Aljazair ini terdapat dalam sistem pemerintahannya, ininya sistem pemerintahan Aljazair yang dilandaskan pada model republik semi-presidensial, di mana kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Menurut Konstitusi Aljazair, presiden memiliki kekuasaan yang dominan dan mengelola kebijakan negara, baik dalam urusan domestik maupun internasional. Presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali, yang mencerminkan komitmen yang demokrasi sebagai kepala negara. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif di Aljazair dijalankan oleh lembaga peradilan yang independen, termasuk ke pengadilan umum, pengadilan tinggi, dan Dewan Konstitusi. Dalam pembahasan Konstitusi Aljazair ini juga membahas tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang pertama, kekuasaan eksekutif. Selanjutnya kekuasaan eksekutif itu sendiri, Aljazair berada di tangan Presiden Republik dan Perdana Menteri. Selanjutnya itu kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif di Aljazair dijalankan oleh parlemen yang terdiri dari 2 kamar. Yang pertama, Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan yudikatif ini di Aljazair dijalankan oleh lembaga peradilan yang independen, termasuk pengadilan umum, pengadilan tinggi, serta Dewan Konstitusi. Dalam Konstitusi Aljazair ini juga membahas tentang eksistensi syariah dalam konstitusi. Eksistensi syariah dalam sistem hukum Aljazair tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang negara tersebut yang diwarnai oleh perjuangan melawan kolonialisme dan pencarian identitas nasional yang kuat. Selanjutnya, dalam
Pembahasan Konstitusi Aljazair ini juga membahas tentang hak dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dijelaskan dalam beberapa pasal yang mencakup hak-hak dasar, kebebasan individu, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Yang pertama yaitunya kewajiban warga negara. A. Kewajiban memenuhi hukum dan peraturan negara dalam pasal 63. Selanjutnya, kewajiban membela negara pasal 73. Selanjutnya, kewajiban menjaga ketertiban umum dalam pasal 62. Selanjutnya, kewajiban menghormati hak orang lain dalam pasal 41. Yang kedua, hak warga negara. Beberapa hak warga negara. Yang pertama, hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pasal 34. Kemudian, hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi dalam pasal 48. Selanjutnya, hak atas berpendidikan dalam pasal 65. Selanjutnya, hak atas kesehatan dalam pasal 66. Kemudian, hak atas kebebasan beragama dalam pasal 42. Dan terakhir, hak atas perlindungan hukum dalam pasal 34 dan 45. Konstitusi Aljazair ini juga membahas tentang hak asasi manusia, di mana Konstitusi Aljazair yang diamandemen pada tahun yang memberikan perhatian besar terhadap pelindungan dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Aljazair telah memastikan berbagai ketentuan yang menjamin hak di dalam konstitusinya. Untuk memperkuat hak-hak warga negara dalam menghadapi dinamika politik dan sosial yang berkembang. Yang pertama, pengakuan dasar terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, hak atas kebebasan kesetaraan. Yang ketiga, hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum dalam pasal 39 hingga pasal 42. Yang kelima, hak atas pendidikan dan kesehatan dalam pasal yang diakui dalam pasal 53. Yang keenam tentang hak atas kebebasan berekspresi dan informasi dalam pasal 50 yang menyatakan bahwa kebebasan pers tidak boleh dihalangi dan semua warga negara berhak untuk mengakses informasi yang akurat dan benar. Selanjutnya yang ketujuh, hak perempuan dan kesetaraan gender. Dalam Konstitusi Aljazair tahun 2016 juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan dalam pasal 31 yang menyatakan dan menegaskan bahwa negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Itulah pembahasan saya dalam Konstitusi Aljazair ini. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.